Halo, kembali lagi di channel Filgiat Universal. Di video ini, Mamang Japrut akan mengulas film Outpost 2. Film ini berkisahkan para tentara Amerika yang berjuang hidup dari serangan orang Taliban, dan ini adalah kisah nyata. Nah, sebelum dimulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini. Yuk, sebelum itu kita intro dulu. Film ini dimulai dari di saat Romesha berada di dalam pesawat bersamaan dengan timnya yang diantaranya adalah Gallegos, Skusa, Younger, dan juga Kick. Mereka semua akan dikirim ke tempat yang dinamai sebagai PRT Camp Death yang terletak di bagian utara Afghanistan. Berdasarkan cerita nyata yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan camp yang dibangun guna memberikan pendekatan dengan warga lokal dan bertujuan untuk menghentikan aliran senjata serta perjuangan Taliban dari Afghanistan. Bahkan sejarah mengatakan bahwa tempat tersebut tidak akan ada satupun yang selamat. Nah, Sin pun bercerita mengenai Kapten Keating yang hendak menerima kedatangan pasukan dari tim Sersan Romesha. Lalu mereka pergi ke barak peleton untuk beristirahat agar kondisi besok sudah bugar kembali. Di pagi hari, Sersan Romesha pun melihat keadaan di luar peleton. Sungguh tercengang dengan kondisi barak yang dikelilingi oleh gunung-gunung Hindikas yang menjulang tinggi, sehingga membuat bangsa Taliban leluasa untuk menggempur pos penjagaan di PRT Camp Death. Tak lama setelah mereka saling sapa, terdapat tembakan yang berasal dari gunung arah barat yang mengarah ke bagian pasukan yang sedang berkumpul dan menyebabkan saling tembak-menembak. Tembakan sekilas berhenti ketika pasukan lain meluncurkan RPG dan juga mengenai sasaran tepat di lokasi para bangsa Taliban menembaki barak tersebut. Terdapat satu orang yang terkena ledakan yang mengakibatkan mukanya hancur, lalu dibantu oleh Kapten Cordoya yang merupakan penyelamat Jacobs. Ketika baku tembak selesai, lalu mereka diberikan arahan oleh komandannya, yaitu Keating. Kebijaksanaan Keating untuk memberikan kompensasi terhadap orang-orang Taliban yang berupa perjanjian, dan bahkan Keating ingin berbicara langsung dengan ketuanya. Komandan Keating pun melakukan negosiasi langsung dengan para sesepuh dari warga Taliban itu sendiri. Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman yang membuat ketua warga Taliban itu menganggap kalau pasukan tentara yang berada di PRT Camp Death merupakan pasukan yang berasal dari Rusia. Oke, kalian ketahui bahwa Rusia pada zamannya malah melakukan negosiasi dan lebih memilih jalur kekerasan, maka dari itu terjadilah kesalahpahaman. Akan tetapi Kapten Keating tetap menjelaskan yang sebenarnya guna memberikan kenyamanan untuk warga Taliban itu. Kompensasi yang diberikan Kapten Keating berupa uang. Keating pun tidak memberikan secara cuma-cuma, ia memberikannya dalam bentuk proyek dan menginginkan para warga itu untuk saling bekerja sama dalam proyek ini. Lalu Kapten Keating memberikan dua pilihan, yang dimana Keating menginginkan warga Taliban melakukan gencatan senjata dan warganya bisa lebih berkembang lagi. Namun pilihan kedua yang rumit dan terjadi ketegangan membuat kedua ketua Taliban menerima proyek ini dengan damai. Karena perjanjian yang dilakukan Keating untuk memberikan kompensasi berupa uang, entah kenapa sepertinya Kapten Keating sudah mengetahui akhir dari hidupnya yang membuat dirinya lebih baik menjalankan truk sendiri
dan kondisi jalan yang cukup sempit membuat jalannya truk terhambat. Suatu ketika di mana Kapten Keating menyuruh anak buahnya untuk melihat apa yang terjadi di depannya. Entah emang tekstur tanahnya yang membuat truk yang dikendarai Komandan Keating harus terjatuh dari tebing yang tinggi dan membuat Komandan Keating tidak terselamatkan lagi. Di keesokan harinya, para prajurit memperingatkan kematian Kapten Keating. Lalu tak lama kemudian datanglah kapten baru yang bernama Ilekas. Tak lama setelah memperkenalkan kapten barunya, lalu mereka menerima tembakan dari warga Taliban yang ditembakinya dari atas tebing. Lantas dengan kapten barunya, prajurit mendapatkan kebijakan baru dan perintah baru. Mereka diperintahkan untuk berpatroli guna meminimalisir terjadinya pergerakan dari warga Taliban yang sewaktu-waktu melakukan kontak lagi. Nah, di scene selanjutnya diperlihatkan kalau Komandan Ilekas meminta warga Taliban tidak melakukan hal konyol yang menyebabkan pertumpahan darah. Tetapi yang warga inginkan hanyalah janji yang diberikan kapten sebelumnya, yaitu Kapten Keating memberikan kompensasi berupa uang, dan warga membantu agar tidak ikut campur dalam baku tembak antara warga Taliban dengan prajurit yang di pos penjagaan PT Kamdes. Karena kesal dengan komandan yang baru, membuat ketua desa enggan melakukan kerjasama lagi. Dan kekesalan itu dibayar tunai langsung ketika Komandan Ilekas sedang melakukan patroli dan melewati jembatan penyeberangan. Terjadilah ledakan besar yang membuat Komandan Ilekas harus terpental dan nyawanya tidak terselamatkan lagi. Setelah itu, mereka merenung seakan itu kematiannya sendiri, dan di keesokan harinya komandan pun berganti ke yang baru, di mana Komandan Broward adalah komandan ras hitam yang memimpin jalannya misi di pos penjagaan PRT Kamdes selanjutnya. Sifat yang lebih teliti dan arogan membuat para prajurit enggan memberikan simpati kepada Komandan Broward. Scene selanjutnya diperlihatkan ketika prajurit Carter yang sedang menjalani penjagaan di saat hujan lebat datang, dan di keesokan harinya terjadi baku tembak yang keujian Kapten Broward ini diperlihatkan betapa keras kepalanya dan tidak bijaksananya Kapten Broward membuat tim yang terus disalahkan. Lalu dengan semakin marahnya warga terhadap tembakan tentara Amerika yang baru membuat mereka bergerak dan menurunkan ratusan orang Taliban untuk menyerang pos penjagaan itu. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi dan terpaksa semua prajurit harus berperang. Penyerangan pun dimulai dari arah selatan yang posisinya sangat ideal untuk penyerangan. Tak lama setelah itu, Gallegos dan kawan-kawan lebih baik berlindung di dalam mobil tank agar tidak diserang oleh ratusan orang Taliban tersebut. Kondisi pun semakin terpuruk dengan mereka yang terjebak di dalam mobil tank, dan musuh pun semakin mendekat. Sulit untuk bisa keluar dan pergi ke arah barat guna mengambil amunisi yang kosong. Roh pun menghampiri kawan-kawannya dan ingin menyelamatkan mereka dengan cara memberikan damage tembakan lebih ke para orang Taliban tersebut. Akan tetapi Roh menyadari kalau dirinya akan ditembak RPG dari jauh oleh orang Taliban yang membuatnya harus terkena efeknya dan menyebabkan luka di tangannya. Roh pun balik ke barak untuk berlindung. Sementara itu dia menerima kabar kalau kawannya Kate sedang dalam perawatan dan mengalami luka yang parah. Lalu Romesha pun langsung lekas pergi menghampiri Kik yang berada di ruang perawatan dan mendapati bahwa kawannya itu, Kik, sudah dalam keadaan dibungkus plastik yang menandakan kawannya itu sudah tiada. Setelah itu, scene dilanjutkan lagi di mobil tank yang posisinya Gallegos dan kawan-kawan masih terperangkap di sana. Akan tetapi mereka memutuskan untuk segera keluar dan melanjutkan penyerangan. Sayang sekali usahanya gagal dan mengakibatkan Gallegos dan Martin harus tumbang terlebih dahulu. Berbeda dengan Mace yang masih bisa diselamatkan walaupun kondisinya menerima luka di pergelangan kakinya,
dan mengharuskan dirinya kesakitan di tempat yang kurang aman. Posisinya Carter yang melihat Mace masih bisa diselamatkan hendak keluar dan menyelamatkan Mace. Usahanya pun menyelamatkan Mace yang berujung baik. Lalu beberapa jam kemudian, tim bantuan pun tiba dengan memberikan bom yang mengarah ke tebing di mana posisi para Taliban itu berada. Seketika keadaan pun berbalik ketika baku tembak yang dilakukan orang Taliban mulai tidak terdengar lagi. Lantas terlihat di tebing bahwa tim lain yang dikomandoi oleh Kapten Portis sedang menuju ke pos penjagaan Camdes. Lalu Kapten Portis menanyakan kepada Bannerman, yaitu sebagai kapten, seberapa prajuritnya yang tersisa. Dengan lantangnya, Bannerman menjawab kalau sekarang tersisa 27 prajurit terluka dan juga 7 prajurit yang tewas dan anggota ANA terluka parah. Setelah itu Kapten Portis memberikan statement kalau tempat ini akan dihilangkan dari area ini dengan membomnya secara keseluruhan. Besok pun telah tiba di mana kondisi mulai membaik dan mereka telah meninggalkan Camdes dan menuju pangkalan operasi Bostik. Singkat cerita, seperti itu garis besar dari film Outpost 2. Jika ditarik kesimpulan, sebenarnya keadaan bisa membaik apabila komandan seperti Keating yang mempunyai jiwa kebijaksanaan dan bisa menghandle sesuatu keadaan yang buruk menjadi baik. Itu akan lebih baik dibandingkan komando atau kapten yang memiliki sifat lebih arogan dan tidak mementingkan kepentingan yang lebih baik. Oke, sekian ulasan dari saya.